Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita ke kasus bos rental sebetulnya yang sekarang sudah diputuskan hukumannya seperti apa. Begitu ya. Yang dimana sekarang pelaku penembakan yang dilakukan ke bos rental mendapatkan hukuman meninggal ya. Jadi menarik untuk kita reaksi sebetulnya. Ada juga nanti di situ ketika hakim menyemprot ya. Yang jadi pelaku, keterangan pelaku ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2 didakwa primer yaitu pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Kemudian dakwaan subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu diancam dengan pembunuhan dengan diancam pidana paling lama selama 15 tahun. Dan untuk terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 yaitu pasal 480 tentang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penadahan, itu dengan ancaman pidana selama-lamanya selama 4 tahun atau denda sebanyaknya Rp900. Bahwa atas dakwaan tersebut tadi penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan auditor militer yang telah disampaikan tadi. Kemudian akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dengan auditor militer memohon waktu 1 minggu untuk memanggil para saksi, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025, yaitu nanti saksi-saksi akan dihadirkan oleh auditor militer. Bahwa di pengadilan militer ini akan dilaksanakan sidang secara terbuka untuk umum, sehingga rekan-rekan media maupun masyarakat umum dipersilakan untuk memantau dan mengikuti jalannya persidangan. Kami pengadilan militer 208 akan menjamin proses persidangan dilakukan secara profesional, independen, imparsial, transparan, dan akuntabel. Nah itu sebetulnya dalam kasus pembunuhan berencana lah begitu ya, yang dimana hukumannya itu sampai hukuman mati ya. Karena ini sangat ironis sekali sebetulnya ya, yang kemarin juga ini pernah heboh juga menjadi pemberitaan yang luar biasa begitu di sosial media begitu ya, dimana ada kisah gitu ya, pembunuhan bos rental sempat minta tolong tapi tidak digubris, akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan ya. Dan ini juga ada kita ke ruang persidangan sebetulnya ya, mendengar bagaimana sih kesaksian dari anak korban begitu ya. Ya di situ juga nanti anak korban tidak menerima permintaan maaf yang dilakukan oleh pelaku. Ya nanti biar kalau memang videonya itu ada, nanti akan kita putarkan, kita mohonkan untuk diputar kepada majelis. Siap. Sebagai bukti juga. Siap. Kan? Masih ada kan? Masih ada. Nanti kita mohonkan. Sambil ada. Dari dalam mobil itu sambil merokok nembak gini. Nah, coba praktekkan. Coba praktekkan berdiri. Mohon izin yang mulia. Nah. Oh. Dengan jalan santainya.
merasa tidak ada beban dengan jalan santainya sambil merokok menenteng senjata. Ada videonya. Nanti akan kita buka di sini, kita mohonkan kepada majelis. Ya. Siap. Kita buka semua. Nanti serahkan, nanti dibuka semua di sini. Ya. Siap. Tapi kami tanpa kami sadari rokok kami terjepit yang mulia, karena keadaan pada saat itu kami panik yang mulia. Kejepit di mana? Kejepit di jari-jari kamu. Gimana sih rokoknya begini? Siap yang mulia, tapi tidak sampai menghisap. Tapi berada di jari kamu. Nah, Siap yang mulia. Itu bukan ngejepit, saya ngerokok juga begini. Nggak mungkin saya pegang begini. Siap. Tapi kami keberatan dengan sambil menghisap yang mulia. Keberatan sambil menghisap, tapi membawa rokok. Siap. ini angkatan laut ya. Nggak sadar. Tiba-tiba rokok terjepit. Kayak orang ngerokok ya begitu. Aduh. Ada ayahnya terdakwa. Memegang rokok ya begini, begitu Benar kan. memegang ya. Ada ke rokok terbang sendiri langsung tiba-tiba terjepit di sini. Yang ngerokok sih namanya itu. Aduh. Ada lagi. Siap, cukup yang mulia. Nah. Terima kasih. Dua anak bos rental mobil, Agam Muhammad Narsudin dan Rizky Agam Saputra, menghadiri sidang sebagai saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan ayahnya, Ilyas Abdul Rahman, di res area Jalan Tol Jakarta Merak. Persidangan ini adalah momen pertama kali saksi bertemu dengan 3 terdakwa, yakni Kelasi Kepala Bambang Sertu Abiyatmojo, Sersan, ya? Sertu Akbar Fadli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Dalam persidangan, terdakwa menyampaikan permohonan maaf melalui hakim ketua, namun ditolak oleh anak Ilyas. Ini ada permintaan dari penasihat hukum maupun terdakwa bahwa para terdakwa mau menyampaikan permintaan maaf. Ya, saya jelaskan permintaan maaf ini bukan berarti menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Ya, sekarang saya tanya apakah saksi 1 dan saksi 2 berkenan atas permintaan maaf dari terdakwa. Setelah perkara ini selesai baru boleh minta maaf yang mulia. Begitu ya. Tunggu. Karena korbannya bukan kami aja yang mulia. Oke. Banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya menjadi korbannya. Persidangan kali ini juga menghadirkan 15 saksi lainnya yang merupakan rombongan korban Ilyas, pegawai rental, serta orang-orang yang menyaksikan peristiwa penembakan di lokasi kejadian. Sebelumnya 3 anggota TNI Angkatan Laut didakwa melakukan pembunuhan berencana hingga penadahan mobil gelap. Peristiwa tersebut terjadi di res area KM 45 Tol Jakarta Merak. Dalam kasus ini, polisi juga menjerat 2 pelaku sipil lain, yakni pria berinisial AS dan I. Selain saudara Ramli, siapa lagi korban pada saat itu penembakan itu? Awalnya saya melihat Pak Ramli dan ada yang teriak dalam Indomaret, ada yang kena tembak. Tenang dulu saksi. Nanti. Ya, nanti saya kasih waktu saksi untuk tenangkan diri ya. Kalau sudah tenang, silakan beri keterangan kembali ya. Jadi lucu ya keterangannya begitu, ya. Menyangkal ngerokok begitu ya, karena walaupun sudah ada bukti dalam bentuk video rekaman bagaimana pelaku begitu ya ngerokok sesudah melakukan aksinya begitu disangkal. Setelah kasih keterangannya lucu ya.
Tiba-tiba rokoknya terjepit katanya. Dijepit di mana? Di jari. Yang ngerokok sih namanya itu kan. Nggak mungkin kejepit di mata kan. Kalau kejepit di mata baru luar biasa begitu. Kan ini kalau kejepit di jari yang ngerokok namanya kan. Aduh, memang keterangan-keterangan seperti inilah yang sangat menggelikan sebenarnya kalau kita dengar ya dari orang-orang yang kita hormati begitu ya. Tapi ini menjadi ironis Meton ya, bahwa kok bisa dipakai oleh orang ketiga sekarang aparat kita ini untuk menyelesaikan sehingga terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Izin Pak, terdakwa ini membeli mobil dengan benar atau tidak? Saya tanya. Baik. Salah. Menurut Bapak seperti apa? Pak penasihat hukum langsung ke pokok materi aja, ya nggak usah minta pendapat. Salahnya di saya apa di terdakwa? Ya saksi udah nggak usah teruskan. Si pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih yang mulia, terima kasih kasih. Terus saksi satu pada saat di persidangan ini, tadi penasihat hukum sudah menanyakan, kami hanya memastikan saja, pada saat saudara saksi 2 atau saudara saksi 1 pada saat ini melakukan pengecekan GPS, nah, yang berada di mobil Brio dan GPS-nya mati 2, artinya 1 masih aktif. Pada saat itu adakah saudara saksi melaporkan langsung ke polisi? Artinya sudah ada, tadi memang sudah urgensi, artinya ini kan sudah urgensi nih, artinya udah 2 mati nih. Adakah saksi 1 kesempatan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib? Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita melaporkan polisi itu kan ada step-stepnya Pak. Ada somasi 1, ada somasi 2, baru tahap penyelidikan ya kalau tidak salah. Itu kan makan hari Pak, makan waktu Pak. Sedangkan ini sudah urgensi, mobil kami mau dibawa kabur. Kemungkinan kalau kami tidak gerak cepat, mungkin mobil kami hilang begitu saja Pak. Yeah. Dan kami pun mengajak sebenarnya musyawarah Pak. Maksudnya tahu lah kronologis seperti apa, pengen tahu gitu kan. Jadi Mohon maaf para saksi agak mundur biar tidak membelakangi auditor. Cukup Pak auditor. Misalnya, ya lanjut. kita menghampiri mobil, kita menanyakan. Nah saya kira tadinya masih diajak, ternyata sudah punya tangan dan kita menanyakan gitu. Baik, Jadi persuasif Pak, persuasif dulu. sebelumnya sudah pernahkah terjadi yang seperti ini? Mungkin sudah pernah Mencoba digelapkan sudah pernah, bahkan sampai udah hilang. menggunakan GPS? Hah? Ada GPS, maksudnya Ada GPS GPS, dimatikan jadi juga? hilang semua juga sudah pernah Pak. Oh, terus pada saat itu sebelum ini ya, pernah ada GPS mati, dilapor ke pihak berwajib juga? Sudah itu Lama kah prosesnya? ya somasi 1 3 hari, Ya. somasi 2 bisa makan 5 hari. Oke. Itu pun nanti penyidikan. Baik, Tunggu proses segala macam bisa, ya kemungkinan sebulan Pak baru jadi baru sampai. baru dicek. Ya. Baik, yang selanjutnya, Dan mau izin Pak, mobil kan ini kan benda bergerak ya Pak ya. Kalau kita nggak cepat mengambil tindakan, kita nggak tahu mobil itu di mana kalau. Ya iyalah kan mobil mau dibawa atau mau dibawa lari lah gitu lah bahasa kasarnya kurang lebihnya seperti itu ya. Hari itu gitu ya, kalau tidak gerak cepat akan dibawa kabur. Kalau kita ngelapor ke polisi, laporan pertama 3 hari, laporan kedua 5 hari. Ini hitungan jam loh, hitungan menit loh ini. Jadi kalaupun kita lewat polisi ya keburu entah kemana mungkin ya, karena hitungannya kan 1 minggu, sedangkan dibawa kabur kan 1 hari. GPS itu pun dicabut. baik, terima kasih. Terus yang selanjutnya, apakah saudara saksi 1 pada saat diberhentikan kendaraan dari sebelah kiri, ini mobil nih, ini mobil Brio nih, mobil Brio, rombongan saudara itu dari sini kah, dari kanan kah? Posisi saya di sebelah kanan, di belakang. Artinya mobilnya kan satu mobil kan? Ya. Nah, mobil itu posisinya yang pada saat memberhentikan itu dari sebelah kanan Dari sebelah kanan langsung ke kiri. Dari sebelah kanan. Iya, motong. Seperti ya. Betul. Oke. Artinya memberhentikan dengan kendaraan dengan cara memepet di jalan terus dengan ramai-ramai tanpa didampingi pihak berwajib, dalam hal ini polisi, ada aturannya, tidak main sembarang. Artinya bila ada seperti mepet seperti itu langsung itu, nah Izin Pak, ya, silakan. jadi sebelum kita memepet mobil itu, kita sudah ngomong ke mobil Brio untuk minggir terlebih dahulu. Ya. Sudah kita katakan minggir, namun mobil Brio tersebut tetap melanjutkan perjalanan. Jalan pelan langsung dipotong. Artinya mobil Brio itu pada saat diberhentikan harusnya dia kencang, ini kan pelan. Artinya dia tidak ada niat untuk kabur sebenarnya. Dia pelan. Tadi kan saksi tadi kan menyampaikan pada saat kita suruh berhenti, tidak berhenti, tapi posisi mobil Brio itu yang ada terdakwa pelan. Ya toh? Pelan-pelan. Nah, karena dia nggak mau berhenti, langsung dipepet. Seperti itu ya. Benar nggak seperti itu yang saksi? Ya betul. Iya betul. Nah, jadi artinya dengan saudara saksi rombongan memepet seperti itu, ada kemungkinan itu arogansi. Ya toh? Walaupun karena tadi saudara saksi menyatakan ada mau pengambilan kunci tadi. Ya toh?
ada pengambilan kunci kan. Nah, memang benar itu cara langkahnya orang saksi untuk supaya ini mobil ini diberhentikan, kan gitu. Ya, ada yang mau disampaikan, silakan. Izin Pak, terdakwa ini membeli mobil dengan benar atau tidak? Saya tanya. Salah. Menurut Bapak seperti apa? Pak penasihat hukum langsung ke pokok materi aja, ya nggak usah minta pendapat. Salahnya di saya apa di terdakwa? Ya saksi udah nggak usah teruskan. Si pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih yang mulia, terima kasih saksi. Lagi ada statement tadi mengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu jatuhkan. Bapak saya sedang menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah saya dari situ. Dan tapi sebetulnya karena pengeroyokan juga kan tidak berpikir resiko kalau orang yang dikeroyok itu mati, ya kan? Ya kan? Gitu. Jadi kembali lagi, apalagi mungkin karena tentara juga ya sudah dilatih bagaimana faktor kecepatan, insting segala macam, ya kan? Dan kita sering dengar ada kill or to be killed. Tapi yang jadi permasalahan kok mau begitu ya dipakai sebagai pengaman begitu ya. Seharusnya mengamankan kan polisi ya, polisi. Dan kalaupun tentara TNI yang TNI Angkatan Darat begitu, ini laut loh ya, yang tugasnya mohon maaf di laut begitu ya. Bener juga ya kata-kata terakhir dari anaknya, memang sulit sekali mendapatkan keadilan atau mendapatkan keadilan di negeri yang luar biasa ini begitu ya. Banyak sekali, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya, karena sekarang kita lihat nih ya, banyak sekali yang sudah diungkap-ungkap begini ya, kasus-kasus yang kemarin tersimpan rapat, tersimpan rapi, tersimpan dari semua hal, sekarang mulai terbuka ya. Hati-hati sajalah ya, tapi mudah-mudahan tidak ada lagi lah kejadian seperti ini. Ini mencoreng semua instansi dicoreng ya, hukum dicoreng, polisi dicoreng, angkatan laut pun dicoreng ya. Jadi akan memberikan dampak buruk nantinya untuk generasi ke depan ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.